Di balik hype dan image bisnis sepak bola Indonesia yang tengah naik daun, ternyata ada fakta yang mengejutkan, yaitu dari hasil penelitian Deloitte Annual Review of Football Finance. Penelitian ini menyebutkan bahwa bisnis dari liga sepak bola sekelas Premier League saja yang merupakan top 5 liga terbesar dunia ternyata menghasilkan hanya 4% keuntungan dari total pendapatan kotor dalam satu musim kompetisi, khususnya di tahun 2012-2013. Kecilnya keuntungan bisnis klub sepak bola juga diperkuat oleh data yang dikeluarkan juara Premier League musim 2020-2021 lalu, Manchester City. Pada musim itu, keuntungan bersih The Citizen dalam satu musim yang hanya sebesar 2,4 juta pounds dari total pendapatan kotor mereka yang mencapai 569,8 juta pound sterling. Bahkan ada anggapan bahwa ketertarikan para taipan dunia untuk bisnis sepak bola seperti contohnya Sheikh Mansour di Manchester City ternyata bukan hanya khusus bisnis sepak bola, tapi juga untuk menarik perhatian publik untuk ke bisnis mereka yang lain. Sheikh Mansour sadar betul betapa besarnya pecinta olahraga ini, sehingga seiring dengan kebijakannya membangun City menjadi klub elit dunia dengan bertaburnya banyak bintang di dalam tim, membuat nama klub dan dirinya semakin mendunia. Ia pun memanfaatkan hal ini dengan mempromosikan bisnisnya yang lain, seperti Etihad Airways. Di era awal kedatangannya ke City, sponsor Etihad Airways terpampang jelas di depan jersey klub. Nama stadion yang mulanya adalah Stadium of Manchester pun turut diubah menjadi Etihad Stadium. Efeknya, Etihad sebagai brand dan unit bisnis pun semakin dikenal dan hal ini tentu adalah hal yang baik dari segi bisnis. Etihad sendiri adalah perusahaan milik pemerintah Abu Dhabi, di mana Sheikh Mansour adalah anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah fenomena ini juga berlaku di sini di mana para pengusaha hanya menggunakan industri sepak bola sebagai sponsor atau promo pada bisnis mereka di luar sepak bola? Cut. Oke Mas Tom, kita lanjut ya kita sama Mbak Liana, bisnis dari PPSM. Oke, langsung ketemu Liana sekarang ya. Yuk. Nah, sekarang saya sudah bersama Liana di sini. Thank you Liana atas waktunya. Akhirnya ketemu lagi, udah lama banget ketemu soalnya. Tapi ya udah bola-bola juga kan? Iya. Main bola ya. AFF, ASEAN. ASEAN dari berapa tahun yang lalu ya? 5 atau 6 tahun yang lalu ya? Iya, 3 tahun, 4 tahun. Masa sih? 4 tahun ya? Sempat pandemi kayak kita 2 tahun. Oke, Diana nih aku mau ngobrol-ngobrol soal bisnis sepak bola, terutama klub sepak bola. Ya. Nah, banyak banget fenomena bisnis sepak bola ini muncul ketika beberapa public figure tertarik untuk terjun di dunia ini kan. Udah tahun lalu tuh. Iya, mulai 2021 banyak ya. yang menggandrungi untuk beli klub dari public figure ini. Tapi sebenarnya dengan munculnya public figure ini, kamu nilainya gimana sekarang? Saya menilainya itu bukan sesuatu yang aneh. Oke. Karena market bola ini mungkin sesuatu yang nggak bisa di-touch oleh public figure ini. Di mana tuh tadinya tuh mereka mungkin nge-touch-nya tuh lebih kepada entertainment tapi bukan sports. Gitu. Jadi mungkin kalau secara market itu entertainment-nya lebih kepada sinetron, lebih kepada entertainment yang mungkin ini kalau bisa bicara secara gender gitu, itu mungkin ke arah ibu-ibu gitu kan. Dan ke arah pokoknya beda dengan sports market ini. Nah, sehingga memang bukan sesuatu yang aneh kalau mereka ini untuk acquire, untuk beli klub sepak bola untuk menaikkan atau meleverage nama mereka gitu. Karena ini segmen yang belum mereka sentuh. Dan gampang banget untuk mereka menaikkan nama mereka walaupun udah ini seseorang sosok nih ya. Dia udah memiliki berapa juta followers dan itu udah paling besar sekali secara mereka menjadi artis gitu. Tapi memang mereka mau kemana lagi marketnya? Mereka masuk ke sports industry, itu nggak aneh. Leverage nama mereka. Betul. Tapi ini meleverage industrinya nggak? Memberikan pengaruh nggak ke industri sepak bolanya? Kalau itu pasti, ya itu pasti karena valuasinya naik gitu. Apalagi mereka kan waktu yang public figure ini, ketika mereka purchase klub sepak bola itu kebetulan mereka purchase di Liga 2 gitu. Aku nggak tahu kenapa ya. Ini mungkin analisa sok taunya aku aja. Mungkin Liga 2 ini yang masih masih affordable atau masih bisa kebeli lah dibanding Liga 1. Karena Liga 1 tuh secara anggaran tuh udah mahal sekali. 2 kali lipat sampai 3 kali lipatnya dari Liga 2 gitu.
udah mahal dan segala macam. Tapi memang juga kalau misalnya mereka membeli klub di Liga 2, kemudian mereka berhasil untuk naik ke Liga 1, wah itu namanya akan luar biasa sekali di Indonesia gitu. Ada yang bilang bahwa datanya bahkan menunjukkan ya bahwa orang-orang atau public figure yang membeli ini juga tujuannya selain memajukan industri dan seperti kamu bilang tadi kan, meleverage mereka juga. Ya, dan juga ada juga data menunjukkan bahwa memajukan bisnis yang mereka miliki atau bisnis di luar sepak bola. Itu benar nggak? Itu kalau kayak di klub luar sih ya. Tapi di kita juga ada yang saya amati atau analisa secara survei juga secara garis besar ada juga. Cuman memang nggak seperti di luar negeri. Itu kan brand itu kan kelihatan di jersey dan di lapangan gitu, di e-board kan. Ya kelihatan gitu. Oh, oke, Persib ya ini grupnya kita tahu lah ya. Persija oke, kita tahu ini kira-kiranya secara garis besar tuh aku bisa tahu gitu. Oke. Memang satu grup mereka support untuk industri ini yang klub yang mereka beli gitu. Oke. Nah sekarang nih yang orang awam selalu tanya ya dari sisi bisnis. Tadi kan kamu bilang ada Liga 2, Liga 1 pasti lebih mahal berapa kali lipat dibanding Liga 2. Kita mulai dari modal misalnya. Persentase rata-rata keuntungan yang bisa didapat dari sebuah tim dalam satu musim itu seperti apa? Terus terang nih, aku tuh belum, kalau ngomong begini secara presisi angka itu aku nggak tahu karena aku belum pernah baca pembukuannya Liga 1. Tapi kalau secara pembukuan, ini terus terang aja kalau misalnya bisa nutup 80% aja atau 90% aja itu dari sumber revenue ya. Sumber revenue yang memang bisa menghidupkan industri ini. Jadi dari tiketing, itu sumber revenue ya, dari sponsorship, dari merchandise gitu kan. Itu bisa nutup 80-90 itu udah bagus banget. Udah keren banget. Oke. Gitu. Jadi burningnya udah tinggal dikit lah gitu. Masuk ke sponsor nih. Iya. Oke, boleh nggak di-share ya bagaimana sih sebenarnya sebuah klub itu mencari sponsor? Jadi sebuah klub untuk mencari sponsor itu aset atau modal utama dari sebuah klub itu fanbase. Oke. Gitu fanbase. Jadi bisa dikatakan aku masukin sponsor nih ke PSIM. Misalnya ini contoh air mineral lah yang paling gampang, sebuah brand air mineral misalnya paling gampang. Aku masukin sponsor, oh aku akan ada di jersey, akan ada di e-board, akan ada di Instagramnya PSIM gitu. Oh berarti secara kalkulasi kira-kira 30.000 itu dari market Jawa Tengah, populasinya yang sekitar yang berapa gitu ya angkanya. Oh kira-kira aku udah bisa tahu deh. Ini aku udah pernah ngitung sih secara garis besar atau secara kasar gitu. Itu sekitar 30% toh mewakili dari Jawa Tengah suaranya PSIM ini. Nah ini aku waktu itu aku juga pernah hitung secara kasar Persib itu berapa, Jakmania itu berapa gitu, Persija itu berapa gitu, dan angkanya tuh lebih fantastis lagi gitu. Oke. Marketnya. Berarti sebenarnya mau Liga 2 ataupun Liga 1 asal fanbase-nya sudah Fanbase, makin banyak, sponsor juga gampang masuknya ya. Betul. Fanbase. Tapi kalau dibandingin nih, mending mana? Mending membeli pemain bintang dulu untuk saat ini atau juga spending besar di infrastruktur terkait lapangan atau fasilitas publik lainnya? Nah ini nih, makanya ini lagi tergantung dari manajemen klub sepak bola itu. Mereka mau jangka pendek atau mau jangka panjang, gitu. Jadi kalau mau lihat jangka pendek, mereka mau invest jangka pendek, ya harus beli pemain bintang. Karena dengan beli pemain bintang, oh ini bisa dibilikin klubnya Galacticos. Itu pasti semua market ngeliatnya ke situ, gitu. Wah ini gila nih pemainnya bintang semua, ini pasti nggak akan unbeatable lah, gitu. Ini pasti ngeliatnya itu otomatis. Contoh nih. Ketika si Manchester United mereka purchase si Ronaldo, itu jersey-nya berapa lama tuh langsung sold out. Jadi jersey sold out itu udah sumber revenue gitu loh. Mungkin ya aku nggak tahu sih itu nutup kotaknya si Ronaldo enggak, cuman maksudnya ya itulah peran pemain bintang ini nggak bisa dipungkiri bahwa akan mendatangkan atensi dari masyarakat. Nah tapi kan ada kasus juga nih beberapa klub salah satunya malah pernah menunggak gaji gitu kan ya pemainnya, padahal salah satu pemain yang memang bintang gitu. Nah hal-hal kayak gini nih sebenarnya bagaimana sih untuk membuat bisnis itu berlangsung balance agar nggak terjadi seperti itu lagi gitu. Oke, kalau di manajemen kami di PT PSM Yogyakarta ya, kita tuh pakai yang namanya budgeting atau anggaran di awal tahun. Ya itu yang untuk kita kontrol budgeting ke depannya. Gampang-gampang, ngomong gampangnya aja lah. Kita punya modal berapa gitu kan. Kita proyeksi kira-kira kita jual tiket berapa. Kita masuk merchandise berapa gitu. Kemudian kita dapat dari sponsor berapa, itu harus ditargetkan. Menutup berapa. Kemudian dari situ, oh berarti kita harus purchase pemain berapa, harus gaji manajemen berapa. Jangan nggak ada kontrol budget. Kalau misalnya nggak ada kontrol budget tuh agak susah sih, jebol. Akhirnya jebol, nggak bisa bayar tuh yang namanya gaji pemain.
Nah, kalau misalnya dari pendapatan terbesar klub Indonesia, tadi kan udah disebutin semua nih ya, penjualan tiket, merchandise. Boleh diurutin nggak sebenarnya yang terbesar mana sampai yang terkecil? Oke, ini secara in general nih. In general aja. Saya confident banget sih, nomor satu tuh pasti tiket. Oke. Gitu. Sponsor sama tiket tuh mungkin 50-50 lah ya, maksudnya antara sponsorship atau tiketing. Tapi menurut saya itu pasti tiketing nomor satu. Nomor dua tuh dari sponsorship, kemudian baru dari merchandise. Oke. Kalau dari broadcast tuh kita nggak dapat, karena itu hak siarnya itu dimiliki oleh Federasi PSSI untuk timnas, atau kalau untuk liga itu LIB, PT LIB, Liga Indonesia Baru itu mereka yang punya. Jadi mereka LIB itu cuma memberikan subsidi kepada klub, dan itu juga nilainya aduh ya oke lah gitu mas. Lumayan lah buat bayar hotel. Oke. Cuman ya memang harus bekerja keras banget sih dari sisi manajemen untuk mendatangkan revenue. Nah, salah satunya kalau transfer pemain udah masuk nggak dari sisi pemasukan yang cukup signifikan atau masih kecil gitu? Indonesia tuh belum ya ke sana ya. Memang Oke. sudah ada beberapa klub besar yang melakukan itu, sudah ada. Tapi belum kayak luar negeri gitu. Oke. Nah, dari cerita kamu bergabung dengan PSIS, nah, boleh nggak share misalnya kendala bisnis terbesar yang dialami oleh klub, itu solusinya apa yang dicari dari situ? Kendalanya ya, aduh ini kalau mau bicara sih sebenarnya kendala itu pasti ada kalau performanya dalam sebuah klub tuh lagi underdog. Itu karena kita gini, stakeholder utama kita kan karena fans atau supporter, karena desakan itu tuh sangat kencang sekali gitu suaranya. Kalau kita udah lagi kalah terus itu lah. Nah makanya itu aku selalu gimana ya mengedukasi fans ini supaya menang atau kalah ya didukung, karena ini tuh klub yang memang sama-sama ya saya nggak tahu ya klub lain. Kalau PSM saya guarantee, saya bisa mengatakan bahwa saya sebagai direktur saya bisa mengatakan bahwa investor dan bersama-sama dengan manajemen kita punya hati untuk membangun sepak bola Yogyakarta gitu. Tapi kan itu bukan sesuatu yang instan yang oke, bisa menang saat itu juga. Karena kita bisa aja purchase pemain bintang, kita bisa aja melakukan segala rupa ya. Tapi kalau misalnya memang universe ini mengatakan ini belum bisa menang, karena faktornya itu banyak sekali gitu. Yang terjadi di lapangan juga saya nggak bisa cerita di kamera ini. Yang saya tidak bisa nggak kebayang terjadi di lapangan. Nah itu bagaimana? Kan kadang-kadang supporter nggak mengerti seperti itu. Iya. Mereka kan maunya tahu aja, pokoknya maunya tahunya menang. Kan begitu. Oke. Tapi ini nih dari awal pertanyaan tadi kan sebenarnya menariknya industri ini kan ya. Kamu udah beberapa tahun udah melihat gitu ya potensi dan juga tantangannya gitu. Kalau boleh dirangkum dalam kalimat yang nggak panjang gitu, seberapa oke sih bisnis sepak bola di Indonesia? Kalau secara berapa? Ini ngomong secara ekonomi atau ngomong secara baper-baperan? Boleh baperan juga nggak apa-apa ya nggak sih? Is it promising gitu misalnya? Kalau secara ekonomi gini, GDP kita itu kan lagi di 3.800 USD per kapita ya per tahun ya, 3.800 ya. Kita tuh bisa dibilang bahwa kita masih di lower middle income. Kita akan menuju ke 4.000 sampai 15.000 USD yang bisa dikatakan ini per kapita per year yang bisa dikatakan high income secara global ya. Global, ya. Nah, kalau misalnya kita udah bisa dikatakan, kita bisa sedikit lagi nih kita menuju ke sana. Nah, kalau misalnya daya beli masyarakat ini naik, perekonomian kita bagus, aku percaya banget lah bahwa sports entertainment ini akan menjadi pusat perhatian juga gitu loh bagi masyarakat Indonesia untuk mereka mencari entertainment gitu loh. Daya belinya ini akan meningkat gitu dan mereka tuh pasti bakalan lebih banyak lagi untuk purchase gitu loh, untuk purchase ticketing, merchandise segala macam gitu. Industri ini ya kalau menurut saya menjanjikan untuk negara kita yang memang lagi menuju ke income. Upper income. Ya. Oke. Diana, thank you banget atas waktunya. Ya, sama-sama. Senang banget nih sore-sore bisa diundang sini ngobrol bareng. Pokoknya sukses selalu. PTM. Dan jangan lupa nanti download Badiku ya. Ya, harus download tuh Badiku. Oke, Diana, thank you so much. Thank you. Thank you. Tommy. All the best. Ya. Nah, oke, waktunya jeda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Tominomics.